Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah kita dibangunkan pagi ini. Kemudian kita duduk sejenak untuk mengkaji akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kita akan melanjutkan bahasan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut untuk kita pelajari akhlak beliau untuk menyempurnakan iktidak kita. Iktidak itu artinya meneladani, meniru apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sehingga terbukti kalau kita ini sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hanya klaim bahwa kita ini cinta Nabi, kita umat Nabi Muhammad, tetapi dalam praktek akhlak jauh dari yang dicontohkan oleh dari Nabi. Bukan hanya ibadahnya, tetapi juga akhlaknya, karena Allah menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Keteladanan mencakup semua aspek kehidupan Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan mengkaji tentang husnu khuluqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik yang ada pada diri Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita semua tentang akhlak Nabi yang baik itu di dalam kitab sucinya. Surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar berbudi pekerti yang baik. Khuluqin azim, ini pengakuan Allah terhadap Rasulnya dengan kalimat sumpah dua kali lagi, takkid penegasannya. Pertama dengan kata inna, kemudian yang kedua dengan huruf lam yang dibaca pendek. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penegasan ini kemudian diakui oleh semua umat manusia yang senang kepada Nabi maupun yang tidak suka. Karena hadirin, tidak selamanya orang itu suka kepada yang baik-baik saja. Ada juga orang itu gak menyukai yang baik, itu ada juga. Tapi yang penting adalah kita berupaya untuk menjadi baik. Kalau ada orang yang tidak suka, berarti yang bermasalah siapa? Yang tidak suka itu. Rasulullah itu oleh Allah dikatakan, Rasulullah itu sudah lemah lembut, sudah baik. Tapi ternyata masyarakat Mekah saat itu enggan untuk mengikutinya. Yang masalah bukan Nabi, yang masalah bukan ajarannya, tapi yang masalah yang menerima ajaran itu yang menolaknya. Kadang ada orang menolak kebaikan itu bukan karena kebenaran ajarannya yang ditolak, tetapi cara yang menyampaikan itu yang bermasalah. Cara yang menyampaikan itu yang bermasalah. Hadirin yang dirahmati Allah, tafsir dari wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala al-Aufi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ay wa innaka la'ala dinin azim wa huwa al-Islam. Tafsir Ibnu Abbas menyebutkan kata wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad
betul-betul beragama yang agung, yaitu Islam. Nah, ini berarti hadirin, Ibnu Abbas ini seolah mengatakan Islam itu agama akhlak. Islam itu agama akhlak. Bahkan Toha Abdurrahman itu mengatakan begini, ad-dinu wal akhlaqu syai'un wahidun. Agama dan akhlak itu satu. La dina liman la akhlaqa lahu wala akhlaqa liman la dina lah. Tidak ada agama tanpa akhlak, dan itu tetapi tidak berarti akhlaknya dalam pandangan Islam itu. Makanya ada pembagian akhlak itu dalam 3 kategori. Ada akhlak jahiliyah, ada akhlak asasiyah, dan ada akhlak islamiyah. Ada akhlak jahiliyah, akhlak yang buruk, karakter yang buruk. Yang kedua ada akhlak dasar. Akhlak dasar ini hadirin bisa dimiliki oleh siapapun, muslim atau non muslim. Itu sangat mungkin memiliki kejujuran, keteguhan, keberanian, kedermawanan, komitmen pada janji, dan lain sebagainya. Ini bisa dimiliki oleh siapapun. Saya yakin panjenengan pernah punya teman, mitra bisnis, jujurnya luar biasa, padahal dia tidak Islam. Islam tapi nggak jujur. Terjadi. Orang-orang Mekah, banyak orang kafir Quraisy itu memiliki karakter apa? Komitmen pada janji, kemudian juga dermawan, berani, dan lain sebagainya. Ini akhlak dasar. Nah, akhlak dasar ini kemudian disempurnakan oleh Rasulullah dengan cara apa? Mendasarinya dengan agama, kejujurannya, keberaniannya. Keberanian Khalid bin Walid menjadi sempurna ketika kemudian menjadi Islam, ya, menjadi Islam. Sampai kemudian Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang pilihan di antaramu pada masa jahiliyah itu menjadi orang pilihan. Tokoh di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu bisa menjadi idza faqihu, ketika yang bersangkutan itu betul-betul memahami agama. Boleh jadi ada seorang preman, dia itu tokoh, pengikutnya banyak. Kemudian ketika sadar, ketika tobat, ya jadi tokoh juga. Jadi tokoh juga. Nah, itu kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Artinya menjadi sempurna akhlak karena dasarnya itu adalah agama. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Atiyah al-Aufi la'ala adabin azim. Makna khuluqin azim ay sungguh engkau betul-betul beradab yang baik, beradab yang agung. Nah, adab ini penting. Rasulullah memberikan contoh, bahkan di antara ajaran inti Islam itu adalah akhlak. Karena akhlak sudah mulai terkikis dalam dunia pendidikan seperti itu. Seorang murid kemudian melawan gurunya, ya, murid melawan gurunya, murid melawan orang tuanya, dan lain sebagainya. Nah, ini penting kemudian kita kembalikan pendidikan karakter, pendidikan akhlak ini di tengah-tengah rumah tangga kita dan juga di tempat-tempat yang kita memiliki amanah untuk menjaganya. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, An Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi. Saat itu Aisyah menjawab, faqalat alasta taqra'ul Qur'an, bukankah kamu membaca Al-Quran? Qala bala, betul. Aisyah kemudian melanjutkan, fa inna khuluqan nabiyillahi kanal Quran. Sungguh akhlaknya Nabi Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi kita kalau ingin bertanya bagaimana sih akhlaknya Nabi, baca Quran, ya, baca Quran. Apa makna dari ayat ini, makna dari riwayat ini bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran? Ibnu Katsir memberikan penjelasan begini,
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sara imtithalul Qur'ani amran wa nahyan sajiyatan lahu, bahwa penerapan Al-Qur'an pada sisi perintah maupun sisi larangan pada diri Nabi itu karena sajiyatan lahu, sudah menjadi karakternya. Perintah Al-Qur'an ditunaikan, Al-Qur'an ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimat jawaban Aisyah yang menyebutkan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quranul Karim, dimaknai oleh Ibnu Katsir, karakter Nabi itu adalah perintah Al-Quran ditunaikan, larangan Al-Quran ditinggalkan. Sudah menjadi karakter seperti itu. Famahma amarahul Qur'anu fa'alahu, apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, Nabi menunaikannya. Wa mahma nahahu anhu tarakahu, apapun yang dilarang oleh Al-Quran, Nabi meninggalkannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini pengertian karena khuluqul Quran yang ada pada diri Nabi Muhammad. Nah, kita pun dituntut untuk meneladaninya. Apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, hadirin rahmatullah, kita mencoba meneladani seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan begini, hadirin. Di dalam Al-Quran itu ada tiga pola, tiga pola redaksi ayat dan kaitannya terhadap diri kita, mengikat kita apa tidak. Ada tiga kategori. Kategori yang pertama adalah ayat yang redaksinya, maknanya dan perbuatannya mengikat semua orang beriman. Ada ayat yang dari redaksinya, maknanya dan semua orang beriman. Nah, ini biasanya ditandai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti mengikat kita, orang-orang yang beriman. Ada ayat yang polanya itu adalah redaksinya, makna dan perbuatannya khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi redaksi, dari sisi makna dan juga perbuatan khusus untuk Nabi, seperti kewajiban untuk kewajiban sholat malam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga hadirin ulama yang ada ayat yang terkhusus pada Nabi, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Yaitu ada ayat yang nafsaha lin Nabi, ada seorang perempuan datang kepada Nabi menghibahkan dirinya untuk Rasulullah, meskipun pada akhirnya Rasulullah tidak berkenan untuk menikahinya. Jadi perempuan datang menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang ketiga, polanya itu adalah redaksinya untuk Nabi, tetapi makna dan perbuatan, makna wa fi'lan itu berlaku untuk semua. Jadi redaksinya ini seperti surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqah. Khudh itu redaksinya tunggal secara redaksi untuk Nabi, tetapi makna wa fi'lan, kata Imam Al-Qurtubi, berlaku untuk semuanya. Dulu setelah Rasulullah wafat, sebagian sahabat itu menolak membacanya karena ayat ini, khudh, ini perintah hanya untuk Nabi. Karena Nabi wafat, maka tidak ada lagi yang diperintah untuk memungut zakat itu. Akhirnya mereka tidak membayar zakat, tapi masih sholat. Nah, kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, penjelasan Imam Qurtubi, ayat ini sebetulnya secara lafaz memang ditujukan kepada Nabi, tapi makna wa fi'lan untuk semuanya. Jadi tugas untuk memungut zakat tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah, tetapi juga para pemimpin setelahnya.
Dan demikian pula dengan akhlak Rasulullah, hadirin rahimakumullah. Kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa karena khuluqul Quran itu maknanya adalah apa yang diperintahkan oleh Al-Quran Nabi menunaikannya, apa yang dilarang oleh Allah, maka perintah dalam Al-Quran itu yang ditujukan pada Rasul ada dengan 3 pola tadi itu. Umum untuk semuanya, berlaku khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada juga yang secara redaksi khusus untuk Nabi, tetapi makna wa fi'lan, makna dan perbuatan berlaku untuk semuanya. Selanjutnya, akhlak yang baik ini diceritakan oleh Anas. Anas mengatakan begini, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li uffin qattu wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altahu. Ini cerita yang disampaikan oleh Anas. Anas ini 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun menjadi pembantunya Nabi. Beliau bercerita, Nabi itu tak pernah mengatakan uffin qattu, mengatakan atau membentak Anas itu tidak pernah. Dan juga tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang aku kerjakan itu, kenapa kamu mengerjakannya? Atau ketika terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan, Nabi gak mengatakan kenapa kamu gak melakukan. Yang boleh jadi Rasul memberikan contoh yang semestinya dilakukan, seharusnya dilakukan. Nah, kita kalau jadikan cerita riwayat ini sebagai cermin, hadirin, pada kehidupan kita, sepertinya jauh sekali kita ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembantu 10 tahun tidak pernah dibentak oleh Nabi. Pembantu 10 tahun tidak pernah oleh Nabi ditegur karena itu dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kita jadikan sebagai cermin, kita jadikan sebagai cermin. Oh, jangan-jangan ini pembantuku nggak kerasan terus ini gara-gara akhlak Nabi tidak saya hadirkan di dalam kehidupan dan dalam kehidupan keluarga. Nah ini kan kita kalau menyalahkan orang lain kan nggak ada solusinya, Lebih baik menyalahkan siapa diri, menyalahkan diri. Nah itu bagian dari bentuk tadabbur, merenung, melihat dan mencermati setelah sesuatu itu kita baca, setelah sesuatu itu kita pelajari. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang diriwayatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam khuluqan, Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya. Nah, kebaikannya itu, kelembutan beliau itu diceritakan begini. Aku tak pernah menyentuh sesuatu, menyentuh sutra atau menyentuh sesuatu yang kelembutannya itu melebihi kelembutan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan Rasulullah itu sangat lembut, saking lembutnya dibanding dengan sutra itu kalah. Tapi bukan berarti kemudian tangan Nabi itu tidak digunakan untuk bekerja. Digunakan juga untuk bekerja, membantu keluarga, menjahit pakaian sendiri, menjahit sandalnya sendiri dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula aku tak pernah yang lebih wangi dibanding dari keringat Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim, ada hadis yang menyebutkan, yang menjelaskan tentang tujuan diutusnya Rasulullah itu dengan kalimat innama bu'ithu liutammima sholihal akhlaq wa fi lafdin liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik.
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata menyempurnakan itu berarti sudah ada. Sesuatu sudah ada kemudian disempurnakan. Nah, dan kemudian disempurnakan, penjelasannya tadi di awal sudah saya sampaikan. Di masyarakat jahiliyah, masyarakat Mekah itu ada akhlak asasiyah, akhlak dasar. Keberanian Khalid bin Walid, keberanian Umar bin Khattab, keberanian Abu Jahal. Sampai kemudian Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, dukunglah, topanglah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Dua-duanya tokoh jahiliyah, tokoh dalam jahiliyah yang kemudian dikabulkan oleh Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Akhlaknya yang baik, keberanian itu kemudian disempurnakan, didasari dengan agama. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita diberikan baik, coba kita lengkapi akhlak itu, karakter itu dengan ajaran agama. Kalau sudah merasa dan Allah memberikan karunia kepada kita sifat keberanian, kemudian kita dasari keberanian kita itu dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Kalau kemudian kita sudah jujur, kita dasari kejujuran itu dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sampai jujur? Wah, di sini ini kalau nggak jujur nggak enak. Jadi jujurnya karena nggak enak sama orang lain. Kenapa sampai nggak jujur? Wah, kalau aku jujur nanti dipecat oleh pimpinanku. Jadi jujur itu karena takut dipecat. Ya, jangan takut dipecat. Seharusnya jujurnya bagaimana? Didasari oleh kenapa sampai jujur? Ini perintah Allah. Ini perintah. Beda nanti statusnya. Kenapa sampean kok amanah? Wah, kalau saya nggak amanah nanti nggak menjadi karyawan berprestasi. Kenapa sampean kok amanah? Wah, nanti nggak dapat hadiah umroh nanti kalau nggak amanah. Jadi amanahnya karena apa? Karena umroh. Karena umroh. Nah, itu perlu disempurnakan. Kalau sudah itu disempurnakan. Biasanya di lembaga-lembaga atau instansi itu kan ada nilai-nilai yang disepakati bersama. Kode etik pegawainya, kode etik profesi dan lain sebagainya. Para akuntan, para dokter dan lain sebagainya di lingkungan profesionalnya itu sudah disepakati kode etik terkait dengan profesinya. Nah, kemudian ketika ditanya, kenapa sampean kok jujur, sampean kok baik, kok amanah? Ini sudah menjadi kode etik, tetapi perlu disempurnakan. Kenapa perlu disempurnakan? Ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kemudian menjadi sempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebagai dosen kok jujur, kok amanah dan sebagainya. Kenapa? Oh, ini memang akhlaknya dosen, akhlaknya guru sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor sekian dan lain sebagainya. Disempurnakan bahwa dasarnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dasarnya itu adalah etika profesinya atau kode etik profesinya, khawatirnya kalau sudah pensiun hilang sudah. Kenapa sampai kok amanah? Karena saya karyawan dari perusahaan. Bagaimana? Enggak amanah lagi. Tetapi kalau karena Allah dan karena Rasulnya, di mana saja berada, akhlak itu tetap melekat kepadanya. Selanjutnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan tentang sifat akhlak mulia Rasulullah itu fil kutubil mutaqaddimah, di kitab-kitab sebelum Al-Quran, di antaranya Taurat dan Injil. Diceritakan an Atha bin Yasar qala laqitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qultu akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Atha bin Yasar berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As, kemudian mengatakan, beritahu aku tentang sifat Rasulullah yang disebutkan di dalam
Dijawab, oke. Ajal, oke, aku sebutkan. Demi Allah, Nabi itu tersifati di dalam Taurat dengan sebagian sifat yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli samaituka al-mutawakkil laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaqi wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Nah, ini sebagian sifat Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan di dalam kitab Taurat juga. Nabi itu sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, menjadi pelindung bagi orang-orang umat Allah dan Rasulnya, diberi nama mutawakil, tidak kasar, tidak keras, tidak berteriak-teriak di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan juga, tetapi ya'fu wa yaghfir, memaafkan. Ya, tetapi Rasulullah itu memaafkan. Ini disebutkan di dalam kitab Taurat. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saban wala fahasyan wala la'anan. Nabi itu tidak pernah mencela. Sabba yasubbu, penjelasannya sabba yasubbu itu mencela terkait dengan nasab, terkait dengan kehormatan dan harga diri seseorang, tidak mencelanya. Wala fahasyan, demikian pula hadirin tidak berkata kotor dengan perbuatan seseorang. Wala la'anan, dan tidak mencela kaitannya dengan akhirat seseorang. Jadi ada subbun, ada fahash, kemudian ada laknat. Ya, ada laknat. Kalau subbun, Nabi tidak mencela, dikaitkan dengan apa? Dengan kepribadian seseorang atau keturunan seseorang. Ya, jadi kalau ada orang mencela orang, oh kamu ini keturunannya orang yang jelek, itu berarti subbun, sabaya subbu. Kemudian kalau fahash, mencela orang lain terkait dengan perbuatannya, dengan perilakunya. Kalau la'anan, laknat itu artinya terkait dengan akhirat seseorang. Ya, terkait dengan kamu ini enggak masuk surga, kamu ini diazab oleh Allah. Berarti melaknat terkait Allah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi menjumpai orang yang suka melaknat itu dengan mengatakan kalimat yang sangat-sangat halus. Ya, padahal orang tadi bersalah, ya, orang tadi bersalah. Malahu tariba jabinuhu, kenapa dia mengotori keningnya, mengotori dahinya? Kenapa dia mengotori dahinya? Kalimatnya lembut. Bukan berarti kemudian Rasulullah nggak pernah marah. Okay. Pernahkah Nabi mengatakan pada orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, akan aku bakar? Kan gitu Pak ya? Akan aku bakar. Kira-kira mengatakan akan aku bakar itu suaranya keras atau akan aku bakar ya? Gitu. Jadi ada pernah mengatakan akan aku bakar, tetapi secara umum hadirin Nabi itu sangat lembut. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, banyak para sahabatnya yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan hajatnya. Ada yang mengadukan hajatnya, ada yang menyampaikan kebutuhannya. Nah, itu juga direspon oleh Nabi. Ada yang datang kepada beliau mengeluhkan kondisinya, membutuhkan hajat atau keperluan sesuatu. Ada kalanya Nabi memberinya. Ada kalanya Nabi memberi. Ada kalanya seorang sahabat datang meminta kepada Nabi, 3 kali diberi. Setelah kali yang ketiga, Nabi benar mengatakan, ingat ya, bahwa tangan di atas lebih baik dibanding dengan tangan di bawah. Setelah itu sahabat ini bersumpah, aku gak akan pernah Rasulullah.
Sampai kemudian ketika era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu membagi dari harta untuk kaum muslimin, dipanggil dia nggak datang karena dia sudah bersumpah. Karena tadi khawatir kalau dia menerima bantuan dari Baitul Mal itu termasuk dalam kategori nama tangan di bawah tadi itu. Saking menjaga dirinya setelah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Padahal itu haknya Pak dari Baitul Mal. Nah zaman sekarang kadang bukan haknya saja, itu yang kaya langsung jadi miskin Pak. Sakjane kaya kemudian langsung jadi miskin ketika dengar ada bantuan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya pernah Rasulullah itu ada kebutuhannya tidak dikasih, malah ditanya, kamu punya apa di rumah? Punya beberapa perabot rumah tangga, ada tikar, ada piring dan sebagainya. Sudah kamu bawa ke sini. Setelah itu dilelang oleh Rasulullah, ayo siapa yang membeli ini? Ada sahabat yang menawar, saya 1 dirham. Ayo man yazid, siapa yang nambah? Siapa yang nambah? Saya 2 dirham. Akhirnya dikasihkan. Nah setelah mendapatkan uang 2 dirham, Nabi mengatakan pada yang bersangkutan, ini ada uang 2 dirham. 1 dirham kamu belikan makanan untuk keluargamu, yang 1 dirham kamu belikan mata kapak, kamu bawa ke sini. Nah syarat itu kemudian dilakukan. 1 digunakan untuk membeli makanan diberikan ke keluarganya, 1 dibelikan kapak dibawa kepada pasangkan gagangnya. Dipasangkan gagangnya. Setelah itu Nabi berpesan, jangan menemuiku kecuali setelah 15 hari. Setelah 15 hari dia datang lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah mendapatkan uang 10 dirham. Nah Rasulullah itu menjadi jujukan. Tadi di antara jujukannya ada yang mengeluhkan kebutuhannya. Terhadap yang mengeluhkan kebutuhannya, Nabi memberikan perlakuan yang berbeda. Ada yang diberi, ada yang diberi 3 kali, setelah itu tidak, dan ada yang tidak diberi tapi diajak untuk menyelesaikan masalahnya dengan potensi dirinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila panjenengan kedatangan orang, kedatangan saudara, nggak jadi masalah, sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, pilihan-pilihannya. Bila panjenengan melihat ini kalau dikasih terus masalah ini, seharusnya kalau begitu diajak untuk melihat sakjane awakmu ini duwe opo, ayo diajari sakjane kamu ini maunya apa ya. Tapi ada juga yang terus diberi. Nah ini bisa perlakuannya berbeda-beda. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, jadi yang datang kepada Nabi karena Rasulullah menjadi rujukan itu ada yang mengeluhkan kebutuhannya, ada kemudian yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat. Ada yang kalau datang bertanya, pertanyaannya itu tegas, pertanyaannya itu tanpa ada rasa malu, terus terang. Nah orang-orang Badui itu tanpa rasa sungkan menghadap Nabi, pokoknya langsung ngomong. Dan para sahabat itu senang kalau ada orang Badui datang, karena para sahabat itu malu kalau bertanya kepada Rasulullah. Tapi ketika ada orang Badui mereka senang, wah sudah ada wakilnya, sudah ada wakilnya. Kemudian ada juga sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang ahabbul a'mali ilallah, apa amal yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban Nabi itu beda-beda. Ditanya orang apa amalan yang terbaik, Nabi menyebutkan dengan jawaban tertentu. Ketika ditanya oleh orang lain, jawabannya berbeda. Kenapa? Karena Rasulullah tahu siapa orang ini, masalah dari sisi kekurangannya itulah kemudian Nabi memberikan jawabannya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu boleh jadi jawabannya beda-beda. Jawabannya beda-beda. Tapi yang jadi masalah kalau bertanya itu lewat WA. Pertanyaan lewat WA itu kadang memberi jawabannya itu sulit karena kita tidak tahu yang nanya ini siapa. Sebetulnya kebutuhannya itu apa? Kondisinya bagaimana? Kalau dijawab misalnya, oh boleh, sakjane boleh itu untuk dia, Pak. Tapi kemudian dia cerita pada orang lain, katanya ini boleh. Padahal maksud boleh itu untuk siapa? Untuk dirinya. Belum tentu boleh untuk orang lain. Kadang-kadang itu begitu hadirin. Ini meninggal, gak bisa langsung dijawab. Sakjane sing urip itu sapa? Dulu siapa yang meninggal duluan, meninggal belakangan itu siapa saja. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan itu jawabannya kadang berbeda tergantung yang bertanya, dan itu juga dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyambut mereka dengan lapang dada dan juga dengan senang hati. Para sahabat juga menyadari itu. Para sahabat itu juga dengan sabar ketika ingin ketemu Nabi ya nunggu Rasulullah. Kalau di dalam surat Al-Hujurat itu walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Sekiranya para sahabat sampai kamu keluar menemui mereka, yang demikian itu lebih baik. Jadi kesabaran para sahabat menunggu itu lebih baik dibanding dengan pertemuan dengan Rasulullah. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Ini kalau ditadaburi hadirin, kadang proses itu lebih baik dibanding dengan hasil. Tapi orang merasa hasil itu lebih baik daripada proses. Seorang istri dalam penantian menanti suaminya, sabar menanti kedatangan suami, itu boleh jadi lebih baik dibanding dengan pertemuannya dengan suaminya. Seorang gadis, seorang bujang menanti datangnya jodoh, sabar dalam menantinya, boleh jadi itu lebih baik dibanding dengan saat takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di antara akhlak Rasul itu adalah rifquhu fi ta'limin nas. Kalau mengajar itu lemah lembut, tidak kasar, tidak mencela, dan tidak membulinya, ya, dan tidak membuli orang yang diajarinya. Ini ada cerita menarik diceritakan oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Salami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika aku sholat bersama Rasulullah, ada di antara jamaah itu yang bersin hadir, dan aku kemudian mengatakan yarhamukallah. Jadi ketika sholat berjamaah bersama Rasul, ada yang bersin, spontanitas ada jamaah yang lain mengatakan apa? Yarhamukallah. Nah kemudian diceritakan seperti mendelik, mengarahkan pandangannya. Saya membaca hadis ini, sholat sambil mendeliki orang. Artinya, hadirin dirahmati Allah, terlihat kemudian mereka juga yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Mereka itu memukulkan tangannya di pahanya. Apa? Tanda kesel kepada sahabat yang bilang yarhamukallah tadi itu. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Diceritakan setelah Rasulullah itu selesai, ya, falamma shalla Rasulullah fa bi abi wa huwa wa ummi, demi ayahku dan demi ibuku, aku tak pernah melihat seorang guru sebelum dan setelahnya yang paling baik di dalam pengajaran, tidak membenciku, tidak memukulku, dan juga tidak mencelaku, tetapi hanya mengatakan begini, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini sholat gak pantas ada ucapan-ucapan manusia.
Innama huwa at-tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'ani. Salat itu isinya tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'anul Karim. Jadi Bapak kalau nanti sholat berjamaah ada yang bersin, ditahan dulu ya rahmukallah. Nggak usah mengucapkan ya rahmukallah. Kemudian ada kasus yang terkenal dan ini sering diceritakan biasanya di saat bulan Ramadan. Ada seorang sahabat yang ketika bulan Ramadan ternyata berhubungan suami istri, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu, wah saya ini hancur ini, saya ini rusak, saya ini celaka ya Rasulullah. Loh, apa yang terjadi? Di siang bulan Ramadan aku berhubungan suami istri. Kemudian Nabi mengatakan, kamu punya budak enggak untuk kamu bebaskan? Tidak ya Rasulullah. Kemudian kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak sanggup ya Rasulullah. Sebulan aja enggak sanggup apalagi 2 bulan. Kamu punya makanan untuk diberikan ke 60 fakir miskin? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi memberi kurma dan mengatakan, ini sedekahkan. Ternyata yang bersangkutan bilang, ya Rasulullah, yang paling miskin di tempat itu saya. Ya sudah, kamu bawa pulang, kamu makan untuk keluargamu. Okay. Tapi jangan ditiru Pak. Di sini kemudian ditiru, datang kepada imam masjid atau ketua takmir masjid, Pak takmir, aku hancur saya masalah. Kenapa? Ini ternyata siang hari ini saya nggak kuat, wahai Pak takmir. Ini dikasih kurma sama ketua takmirnya. Nah, ada lagi saya tambahkan satu kisah. Ada seorang Arabi datang ke Madinah, okay. Datang masuk masjid, kemudian kencing di dalam masjid. Okay. Pak, kalau misalnya Pak Jadi diuji, okay, ada jamaah, nggak tahu di jamaah dari mana ini, masuk ke masjid ini dan kencing di dalam masjid, yang Pak Jadi lakukan apa? Sama, berarti jenengan sama dengan para sahabat Nabi. Tapi keliru. Okay. Oleh Nabi itu dilarang, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu hadik, jangan dipukul. Okay. Biarkan. Setelah selesai Nabi kemudian bilang, siram dengan 1 timba. Nah, cerita ini hadirin itu ada satu metode dalam menetapkan hukum dalam perspektif maqasid syariah itu yang disebut dengan iktibarul ma'alat, mempertimbangkan dampak. Jadi kebijakan, ketetapan hukum itu perlu dipertimbangkan dampaknya. Sehingga kemudian ada kaidah an-nadharu ila ma'alatil af'ali mu'tabarun syar'an. Mencermati dampak sesuatu itu sah secara syar'i. Di antara dasarnya itu ini. Nabi itu memberikan berpikir dampak. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang yang kencing di masjid, kemudian dipukul dari belakang atau dibentak, apa yang terjadi? Yang kemana? Kemana-mana. Kalau kemana-mana nggak cukup dengan 1 timba air. Oleh Nabi dikatakan biarkan. Maksudnya apa? Biar terkonsentrasi di 1 titik, baru kemudian dengan 1 timba air selesai. Sabu alaihi dzanuban minal ma. Ini diistilahkan dengan mempertimbangkan dampak. An-nadharu ila ma'alatil af'ali mu'tabarun syar'an. Nah, ini contoh juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diputuskan seperti ini, apa nanti dampaknya? Okay. Kalau seperti sama juga ketika para sahabat itu, ya Rasulullah, orang munafik itu kita perangi saja. Jangan. Padahal Al-Quran mengatakan orang munafik itu di neraka paling dalam, tapi Nabi tidak pernah memeranginya. Ketika jangan khawatir nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad memerangi sahabat-sahabatnya. Orang munafik itu kan terlihat Islam hadirin. Orang lain itu kan nggak tahu ini munafik atau tidak. Tahunya mereka itu Islam. Kalau diperangi oleh Rasulullah, nanti ada komentar, tuh lihat Muhammad memerangi para sahabatnya. Inna Muhammadan qatala ashabah. Nah, Rasulullah pun juga tidak mau merenovasi Ka'bah, khawatir
Kalau merenovasi itu dianggap sebagai ajaran yang terus nanti dilakukan oleh para pemimpin setelah itu. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mampu meneladani akhlak beliau, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah, tentang ar-rahmah, belas kasih Nabi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sungguh bagus akhlak daripada Rasulullah. Namun kita sebagai manusia ini jauh daripada apa yang disampaikan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kira-kira untuk memotivasi seperti ini ada beberapa kegiatan-kegiatan, baik yang disampaikan Ustaz di perusahaan, dipilih seorang yang jujur, atau di kegiatan-kegiatan sosial, di gowes sepeda itu aja juga kadang-kadang untuk memotivasi daripada seseorang, Ustaz, itu demi kebaikan ada reward bagi mereka yang hadir nanti. Tindakan-tindakan seperti ini yang dilakukan semata-mata kan demi kebaikan, Ustaz. Karena pada prinsipnya panitia menilai di antara sekian hadiah yang paling bagus dan bermanfaat, kira-kira membuat orang menjadi baik. Kira-kira upaya seperti ini kira-kira salah atau mungkin perlu disempurnakan, saya kira. Saya demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadiahnya tidak salah, Pak. Untuk hadiahnya tidak salah, hanya saja nanti prosedur untuk memberi hadiah itu harus benar. Apakah dari sponsor saja, ataukah kemudian nanti harus iuran, kemudian untuk mendapatkannya harus diundi dan sebagainya. Ini harus dicermati agar nanti tidak terjebak pada praktek judi. Kalau memberikan hadiahnya tak masalah, bahkan sangat bagus ketika hadiahnya umroh. Kenapa sampai ikut gowes agar dapat hadiah umroh? Enggak masalah. Yang penting nanti umrohnya yang lillahi ta'ala. Kalau gowesnya karena umroh enggak jadi masalah. Nah, begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah nanti dapat hadiah umroh. Enggak jadi masalah dengan hadiahnya. Hanya saja yang datang salat berjamaah di situ berupaya untuk menata hatinya. Menata hatinya. Dapat atau tidak dapat biasa. Ikhlas. Diumumkan siapa yang sholat berjamaah subuh akan mendapatkan hadiah umroh. Kemudian saat kemudian sudah datang sholat subuh berjamaah, takmirnya menyampaikan mohon maaf, dari panitia menyampaikan untuk subuh ada pekan depan. Jamaahnya membaca alhamdulillah. Oh, berarti ikhlas ya. Berarti ikhlas. Tapi kalau kemudian tua siret gini, tahu begini tadi gak kesini, wah ini masalah ini. Harus tetap lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, sholat subuhnya diterima oleh Allah dan juga peluang mendapatkan umroh. Tapi kalau kemudian motifnya hanya untuk mendapatkan umroh, dapat umrohnya tapi gak dapat jamaahnya. Jadi dengan hadiah tak masalah, tetapi perlu orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah itu betul-betul menjaga niatnya. Tapi kan Ustaz, kalau ada hadiah membuat orang gak ikhlas. Ikhlas atau tidak ikhlas itu hadirin tidak ada kaitannya dengan ada hadiah atau ada hadiah. Enggak ada hadiahnya enggak ikhlas itu juga ada, ya. Jadi intinya betul, monggo kelompok gowesnya memberikan hadiah terbaik seperti itu ya. Hanya saja nanti kalau umroh diniatkan lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi tauhidnya diwujudkan. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan bahwasanya setiap permasalahan penyelesaiannya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim.
yang sama penanganannya beda-beda. Yang mana ada Rasul dan di sini yang saya mau pertanyakan kaitannya sama zikir. Zikir semuanya baik dan banyak kisah-kisah yang membuat kita ini tertarik untuk zikir tertentu. Nah, misalkan barang siapa yang mengakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Misalkan seperti itu kita berusaha berzikir seperti itu. Kemudian banyak ada kisah juga yang sahabat itu yang zikirnya astagfirullah, dia selalu terkabulkan doanya. Dan banyak. Bagaimana mensikapinya? Terima kasih. Oke. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang ini tadi ungkapan saya perlu didetailkan. Ada yang standar, ada juga yang kemudian perlu pendetailan. Jadi hadirin, ada orang bertanya, bagaimana dengan pekerjaan saya ini? Apakah harus saya tinggalkan? Ini tentu satu orang dengan orang yang lain berbeda. Ini kalau dia meninggalkan pekerjaannya, dia bermasalah atau tidak? Keluarganya bermasalah atau tidak? Kadang ada juga setelah memutuskan, oke, saya keluar dengan pekerjaan saya, berdampak cerai karena istrinya tidak siap. Ada juga justru istrinya menguatkan, kamu harus keluar dari pekerjaan. Jadi beda-beda. Kalau contoh kasus ini, kalau kaitannya dengan zikir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kemudian ada kaifiyahnya. Ada redaksi zikirnya, kemudian ada kaifiyah atau tata caranya. Nah, yang ditanyakan ini berkaitan dengan redaksi zikirnya atau berkaitan dengan tata caranya. Nah, ini ada perbedaan. Oke, ada perbedaan sehingga menyikapinya pun juga berbeda. Contoh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam praktek zikir pasca sholat, ada yang pelan, ada kemudian yang mengeraskan. Zikir setelah sholat itu ada. Yang berbeda kemudian apa? Tata caranya. Ada yang keras, kemudian ada yang pelan. Oke. Yang pelan menggunakan ayat, berdoalah kepada Allah dengan tadarruk dan dengan pelan. Yang keras, berzikir setelah sholat, itu didengar oleh sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat itu kan meriwayatkan Rasulullah itu habis sholat membaca ini. Kalau Rasulullah membaca ini, berarti sahabat dengar apa tidak? Dengar. Sahabat itu mendengarnya. Nah, ini kemudian dikeraskan. Ada kalanya juga hadirin yang dirahmati Allah, mengeraskan itu dengan niatan apa mengajari masyarakat. Karena masyarakat itu hadirin, belajarnya itu dari apa yang didengar. Kalau nggak pernah mendengar, nggak bisa, Pak. Nggak pernah mendengar, nggak bisa. Coba kebanyakan masyarakat itu ayat yang paling dihafal oleh mereka apa? Surat apa, Pak? Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal hafal. Karena imamnya setiap hari baca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun itu. Kenapa kok kemudian baca? Ini terutama bapak-bapak. Bapak-bapak itu, Pak, terus terang ya, agak males belajar, Pak. Agak males belajar majelis taklim itu. Materi khusus tentang bacaan zikir. Sehingga yang dihafal apa? Yang dihafal adalah yang dia dengar. Ya. Karena mengandalkan dengar, kadang kemudian bacaannya itu ada yang keliru huruf itu, Pak, tanpa disadari. Cuma masalahnya mereka nggak paham. Okay. La ilaha illallah. Itu la ilaha. La-nya kan harusnya dibaca panjang, ya. La ilaha illallah. Tapi karena drastis, Pak, artinya itu sudah terbalik 100%. Kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan, ketika la-nya dibaca pendek, artinya pasti ada Tuhan selain Allah.
Coba artinya beda apa tidak? Beda. Karena ilmu dengar tadi itu. Tapi masalahnya tadi itu karena mengandalkan dengar. Masyarakat itu hadirin rahmati Allah, kebanyakan boleh jadi nggak bisa zikir setelah sholat kalau nggak dengar, Pak. Tapi beruntung bagi yang mau belajar. Dan lebih beruntung lagi kalau di masjid itu hadirin dipasang poster isinya apa? Zikir setelah sholat. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Agar kemudian bisa melihatnya. Nah, sehingga hadirin yang dirahmati Allah, ada cara yang berbeda di dalam menyikapinya, di dalam substansi zikirnya atau dalam tata cara di dalam melakukannya. Oke, tata cara di dalam melakukannya. Ada yang nggak mau hadirin yang dirahmati Allah, ketika zikir itu nggak mau kalau bersama-sama, maunya itu sendirian. Ya silahkan, nggak jadi masalah. Ada yang mau zikir itu kalau bersama-sama, karena memang juga ada riwayat yang sahih, Allah itu punya malaikat yang keliling. Keliling. Apa yang dilakukan? Mencari majelis. Di majelis itu kemudian malaikat nimbrung. Ketika lapor kepada Allah, ditanya apa yang dilakukan oleh hambaku, hum yusabbihunaka. Yusabbihunaka itu apa, Pak? Baca tasbih, nggih, subhanallah. Kemudian wa yahmadunaka. Yahmadunaka itu apa artinya, Pak? Membaca tahmid. Yukabbirunaka. Apa yukabbirunaka? Baca takbir. Nggih, di dalam majelis itu membaca takbir. Kemudian berikutnya adalah wayas alunaka, dan minta kepadamu. Allah bertanya, apa yang diminta hambaku? Mereka minta surga. Loh, apakah mereka tahu surgaku? Tidak. Kalau misalnya mereka tahu surgaku, bagaimana? Ya wayastaghfirunaka, mereka minta ampun kepadamu. Kalau kenapa mereka minta ampun kepadaku? Karena mereka takut nerakamu. Loh, mereka tahu nerakaku? Tidak. Loh, kenapa kok kemudian minta istighfar? Ya, jadi kemudian mereka akan mohon perlindungan dan juga ampunan kepadamu. Allah kemudian mengatakan, mereka aku ampuni. Tapi Allah kemudian Allah berfirman, dia aku ampuni, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara selamanya. Jadi di majelis itu hadirin, yusabbihunaka, tasbih, tahmid, kemudian takbir, ada istighfar. Apa kemudian? Bahagia, dimasukkan ke dalam surga. Okay. Jadi kalau panjenengan pertemuan, pertemuan dalam sebuah majelis, mari Bapak Ibu kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada istighfar, itu cukup bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi lain kali kalau ada pengajian nggak usah diisi ceramah, langsung saya baca itu. Oh begitu. Nah itu berarti ada dasar, ada kaifiyah, sehingga kemudian dalam menjawabnya itu hadirin rahmati Allah, dilihat sakjane yang dipraktekkan ini terkait dengan substansi zikirnya atau terkait dengan kaifiyahnya, terkait dengan tata caranya. Begitu nggih, wallahu a'lam bishawab. Demikian, oh masih ada, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz sesuai dengan ayat surat Al-A'raf nomor 34. Wa likulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum fastaqimuna la tastaqdimun. Artinya mempunyai ajal tertentu atau umur tertentu. Bila datang ajal itu, maka tidak dapat diundur dan tidak dapat dimajukan. Simak ini Ustaz. Memang ada beberapa pendapat. Memang kalau tidak boleh minta diperpanjangkan
memang dasarnya ayat ini. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat yang lain bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun, adil dan bijaksana dan menerima tobat. Ini dasarnya untuk bisa minta diperpanjang umurnya. Tadi gimana Ustaz sebenarnya? Yang kedua, masalah ini kemungkinan banyak yang dilakukan orang-orang menangisi orang yang sedang meninggal. Sesuai survei itu sebagian besar bapak-bapak kalau istrinya itu meninggal nangisnya sedikit sekali. Tetapi kalau ibu-ibu itu biasanya itu agak lama nangisnya. Ya. Cuma dalam ini ada yang setuju boleh nangis, ada yang tidak setuju. Kebetulan ada suatu peristiwa bahwa suatu saat ada orang yang suaminya meninggal, sedang istrinya itu menangis, Ustaz. Bagi orang-orang yang nggak setuju, itu langsung mendatangi kepada ibu yang menangis. Ya sudahlah Bu, tidak usah nangis, ini karena sudah takdir Allah. Nanti kalau ibu bisa, ini yang tidak setuju. Bagi yang setuju untuk menangis, bilangnya begini, Bu, semua itu takdir Allah. Silakan menangis sepuasnya Ibu. Ibu itu kan saya tahu maksudnya bahwa ibu itu nangis takut tidak dapat suami yang baru yang lebih mencintai. Ya, nanti saya ngajak kepada saya Bu, katanya gitu. Kalau Ustaz ini diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mintanya sama Allah, minta apa saja terserah. Kalau minta sama Allah, minta apa saja terserah, karena Allah itu maha kuasa. Allah itu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Yamhullahu ma yasha', Allah itu bisa saja sudah ditetapkan. Terkait dengan panjang umur hadirin, di antara kita ini kan tidak ada yang tahu berapa jatahnya. Kan nggak ada yang tahu apakah umurnya diperpanjang apa tidak, kan tidak tahu. Okay. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Nah kita kan nggak tahu apakah memang jatah kita 90 tahun, kemudian setelah itu diperpanjang jadi 95 tahun, kan nggak ngerti. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah bisa saja menghapus atau menetapkan. Makanya kemudian ada siapa yang rajin silaturahim, diantaranya diperpanjang usianya. Nah ini pun juga para ulama beda pendapat. Yang dimaksud dengan panjang usianya ini maknanya makna hakiki atau makna majazi. Makna hakiki memang betul-betul ditambah, tapi masalahnya kan kita nggak tahu batas aslinya. Nah, kemudian ada yang mengatakan maknanya majazi ini, maknanya metafora. Nah, yaitu apa? Oh, usianya 50 tahun, tetapi jasa-jasanya dikenang sampai saat ini. Usianya pendek, tapi dari karya-karyanya itu mengabadikan namanya sehingga terasa masih seperti hidup pada saat ini. Nah, itu perbedaan di dalam memaknai silaturahim memperpanjang usia itu. Tapi memang masalahnya hadirin, kita tidak tahu jatah aslinya kita itu berapa. Kemudian yang kedua, menangisi kematian. Menangisi kematian itu pada dasarnya wajar karena unsur kemanusiaan. Rasulullah pun juga sedih. Hanya yang tidak boleh itu adalah meraung-raung, meratapi kematian dengan yang berlebihan. Itu yang tidak diperkenankan. Jadi sudah jangan menangis Bu, bersabarlah. Nanti kalau ada apa-apa bilang sama saya. Ini mohon yang mengatakan ibu-ibu, jangan bapak-bapak. Yang ngomong ibu-ibu jangan bapak, bisa salah paham. Kalau yang terbaik hadirin, yang terbaik itu begini. Ada cerita ini dalam hadis.
malaikat setelah mencabut nyawa seseorang ditanya, apa yang dilakukan oleh hambaku ketika kamu cabut buah hatinya itu? Hamidaka wastarja'a. Dia memujimu ya Allah. Kalau memuji Allah itu redaksinya bagaimana? Alhamdulillah. Wastarja'a redaksinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika buah hatinya itu meninggal, komentarnya itu alhamdulillah, inna lillahi wa. Istri langsung bilang alhamdulillah, inna lillahi. Apa yang terjadi? Atau bapak-bapak istrinya meninggal langsung alhamdulillah. Ini bisa berdampak sistemik. Tapi itu jawaban yang kemudian Allah mengatakan, bangunkan rumah di surga dan beri nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, itu yang terbaik, merespon musibah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun yang ditetapkan oleh Allah mesti terbaik. Tapi ketika menangis, selama nangisnya itu bentuk kesedihan, itu manusiawi dan tak masalah. Rasulullah pun juga sedih. Tapi yang tidak boleh itu adalah meraung-raung. Dan ibu-ibu yang mengatakan, sudah Bu, nangislah sepuas-puasnya. Ya nggak benar juga. Bangun kesabaran, kemudian menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bahkan memuji Allah tadi itu. Saya kira ini hadirin Bapak Ibu semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi hayatina wa ahlina wa auladina wa barik lana fi a'malina wa arzaqina wa amwalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.